saya ini banyak dosa, tobat, kumatnya banyak. Tobat telat, kumat lanjut gitu. Ya, jadi tobatnya itu telat. Nanti kumat telat tobat ini ya. Ujung-ujungnya tobat. Saya itu kumat lagi gitu. Apakah doa saya masih didengar sama Allah Ta'ala? Wah, ini termasuk yang tertipu oleh bisikan setan. Setan mesti bisiki, dosamu kebanyakan. Jadi doamu gak akan didengarkan. Wah, lawang bojomu sak ruwet-ruwete awakmu tetep dirungokno kok. Betul tak betul? Ibu-ibu ini kalau lagi marah sama suaminya, marah pol ya. Terus suaminya ngomong, "Di, maafkan aku, Di." Gitu ya. Lumer, tapi ya mesti kan gaya didik gitu ya, melengos gitu ya. Gengsi. Tapi kan lumer. Allah maha ya, pemaaf, maha pengampun, maha baik, maha dermawan. Jadi jangan pernah ada judulnya dosa membuat kita enggak mau dekat sama Allah Ta'ala. Makanya Allah bilang fafirru ilallah, bukan fafirru minallah. Allah enggak pernah bilang larilah tinggalkan Allah, enggak ada. Larilah kejar aku, kejar Allah. Suruh lari ngejar Allah. Banyak dosa, ya lari ngejar Allah dengan minta ampun. Sadar dosanya banyak ya. Bismillah, alhamdulillah, sholawat, astagfirullah, ya Rabb, astagfirullah. Dosa saya banyak, tapi pengen punya rumah ya Allah. Itu malaikat yang ngakak ya. Ketawa malaikatnya, oh pinter ya. Ya, pinter ngerayu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikabulkan enggak? Kalau kamu yakin dikabulkan, selama doamu itu baik ya dikabulkan. Doa itu selama enggak jelek ya, Allah akan terima. Dalilnya Bib. Ya, dalilnya. Wong nyata-nyata iblis yang jelas dilaknat aja minta dikasih kok. Apalagi kamu yang punya kemaksiatan. Kita yang punya kemaksiatan. Namanya manusia itu ya begini, ada jeleknya, ada baiknya. Tapi memang betul, maksiat itu bisa menghambat terkabulnya doa. Doanya sudah diterima, cairnya seret. Paham ya? Cairnya seret. Ini kenapa cairnya seret? Cairnya seret karena maksiatnya masih banyak. Diistighfari, nanti jadi cepat. Disolawati, nanti jadi cepat. Nah, Allah Ta'ala tidak melihat kemampuanmu berusaha. Yang dilihat Allah Ta'ala semangatmu untuk meminta. Ya, usaha, tapi sak mentok-mentoknya manusia usaha itu bisanya apa tuh? Tidak bisa apa-apa. Tapi semangatmu untuk meminta itu yang dilihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup saya akan kasih contoh yang ada dalam Al-Quran. Mudah-mudahan bisa menjelaskan semua yang sudah saya uraikan tadi. Masih ingat kisah Nabi Sulaiman alaihissalam? Masih? Mesti ya mikir, yang mana Habib gitu ya. Masih yang mana gitu ya. Nabi Sulaiman kan kisahnya banyaknya luar biasa. Nabi Sulaiman alaihissalam itu raja atau bukan raja? Raja. Ayahnya Nabi Sulaiman itu raja atau bukan raja? Raja. Kerajaannya Nabi Sulaiman dan ayahnya itu besar atau kecil? Besar. Tapi Nabi Sulaiman mintanya apa? Ya Allah, beri aku kerajaan, kekuasaan yang setelah itu tidak ada seorang pun yang boleh punya kerajaan dan kekuasaan seperti punya aku. Saya mau nanya, itu berarti mintanya besar atau super besar? Super besar. Oh, Nabi saja mintanya segede itu. Kenapa? Semangatnya besar. Nabi Sulaiman alaihissalam ketika memindah tahta Balqis, Nabi Sulaiman itu bisa pergi naik kendaraan namanya angin. Betul ya? Punya kendaraan namanya angin. Tapi ketika memindah tahta Balqis, Nabi Sulaiman ditawari sama Ifrit, jin yang sangat kuat, saya akan pindahkan tahta Balqis selama waktumu pengajian.
Kurang lebih 1 jam 2 jam Nabi Sulaiman kalau ngajar, menurut tafsir seperti itu. Jadi jarak kurang lebih 500 kilo itu akan kami berangkat terus balik ke sini bawa singgasana Balkis butuh waktu kurang lebih 2 jam. Nabi Sulaiman nggak puas, kesuwen. Di zaman itu loh ya, belum ada pesawat. Terlampau lama. Muridnya Nabi Sulaiman ngomong, pejamkan matamu, nanti kalau dibuka udah nyampe. Nyampe. Mintanya nggak mau yang kecil, mintanya yang besar. Besar, cepat. Semangatnya begitu. Nabi Muhammad SAW mintanya ampunan untuk yang taat atau ampunan untuk seluruh umat? Seluruh umat. Betul kan ya? Syafaat hanya untuk dirinya atau syafaat untuk seluruh manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat? Seluruh manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Itu semangatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh dalam Al-Qur'an yang sekarang ini urusan ya kelihatannya sederhana. Tidak masuk akal, gak mungkin bisa menghasilkan, tetapi ternyata itu menggerakkan. Ya, menggerakkan dengan izin Allah Ta'ala Nabi Sulaiman untuk memenuhi permintaannya. Yaitu ucapan salah satu semut ya kepada masyarakatnya. Cepat minggir. Itu Nabi Sulaiman masih di atas jauh. Ya. Semutnya ada di mana? Jadi semutnya ada di Semanggi, ya. Pasukannya Nabi Sulaiman ada di Sukoharjo gitu. Jauh atau dekat? Jauh. Wong di kaki bukit sama di atas bukit. Itu semutnya udah ngomong. Ya kalau udah dekat percuma kan yang ngomong toh ya. Ngapain dekat ngomong? Ya mesti keinjak. Tapi tim pengintainya semut ini tahu ada Nabi Sulaiman dan bala tentaranya mau lewat. Maka ngasih tahu masyarakatnya, segera kembali ke liang masing-masing. Selamatkan diri kalian. Jangan sampai nanti diinjak oleh Nabi Sulaiman dan bala tentaranya. Berarti bala tentara Nabi Sulaiman itu banyak atau sedikit? Banyak. Kemudian jalannya teratur atau enggak teratur? Teratur. Baris gitu. Rapi. Nabi Sulaiman jauh, semut gak mungkin kedengeran, mencedak gak kerungu kok. Semut di lepekmu, di cangkirmu ada semut. Semutnya ngomong, denger kita? Enggak. Ini semutnya jauh, tapi karena semutnya semangatnya pengen menyelamatkan kaumnya, semangatnya pengen menyelamatkan semut banyak, maksud orang banyak ya. Ya salah ngomong nanti saya. Semangatnya pengen menyelamatkan semut yang jumlahnya sangat banyak, sama Allah Ta'ala disampaikan niatannya tadi, suaranya itu kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Paham ya? Disampaikan pada Nabi Sulaiman alaihissalam. Hasilnya Nabi Sulaiman alaihissalam nyuruh pasukannya berhenti. Sambil mesem Nabi Sulaiman. Senyum. Semut ini kok ya semangatnya luar biasa. Nah seandainya kita tuh minta sama Allah Ta'ala dengan semangat seperti semangatnya semut, kabul. Dapatnya juga banyak. Gak masuk akal jadi masuk akal. Gak mungkin jadi mungkin. Kenapa? Karena sudah minta langsung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup jelas Ibu-ibu? Nah ini insya Allah jelas buat yang berbicara dan jelas buat yang mendengarkan insya Allah. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan pemirsa juga jelas, kalau nggak jelas ya insya Allah nanti jadi jelas entah suatu saat. Ya ada temannya ibu saya yang wafat, nanti insya Allah kita bacakan Fatihah ya. Wanita solihah itu berapa waktu lalu kesini, cuman tidak sempat ketemu saya. Nah saya lanjutkan dikit. Pemirsa dimanapun antum berada, nah ini yang kita bahas masalah
Dua hal. Yang pertama, tadi saya jabarkan betapa maha kayanya Allah Ta'ala, belajar dari ilmu belah durian. Durian satu dibelah, isinya ponggenya banyak, bijinya banyak. Dimakan itu habis, tapi bijinya itu kalau dibuang akan jadi durian yang sangat banyak. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan pernah takut, karena Allah sudah menyiapkan untuk kita tinggal di bumi ini turah-turah. Ya turah itu sisa-sisa lebih dari yang kita butuhkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau minta sama Allah Ta'ala jangan lihat kemampuanmu, tapi lihatlah maha mampunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mintalah buat orang banyak. Jangan ngomong begini, buat saya aja nggak cukup, masa minta buat dia. Jangan gitu. Kalau minta tuh mikirnya buat orang banyak. Ya Allah minta buat ini, ya Allah minta buat ini, ya Allah minta buat ini, ya. Minta buat semuanya. Nanti kalau kita minta buat orang banyak, maka akan dikasih banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga buat pemirsa, jika Anda saksikan tayangan ini dan Anda belum menjadi pelanggan channel YouTube Habib Novel Al-Idrus, nah segeralah Anda berlangganan dengan klik tombol gabung. Itu Rp99.900 belum termasuk PPN, berlangsung selama 1 bulan, bisa menikmati banyak video saya yang nggak bisa dilihat oleh orang lain, ya, hanya untuk pelanggan, dan itu hasilnya akan kita gunakan insya Allah untuk banyak hal yang baik. Yang keempat, doakan saya jual mobil hari ini laku. Hari ini saya mau jual mobil, mudah-mudahan laku, barokah, manfaat, hasil mau saya pakai untuk banyak kegiatan. Yang kelima, jangan lupa kopinya dihabiskan. Ya, jangan lupa kopinya dihabiskan. Nanti lupa kopinya nggak diminum gitu ya. Dihabiskan biar nggak ketendang kemudian tumpah sayang. Wallahu minkum. Semoga bermanfaat. Mari kita baca Al-Fatihah untuk Ibu Zahra dan siapapun yang telah meninggal dunia dari umat Nabi Muhammad SAW. Semoga dijadikan kuburnya sebagai taman-taman surga, diterima semua amal solehnya, dilipat gandakan pahalanya, dan semoga Allah Ta'ala jadikan kita semua berusia panjang dalam segala kebaikan, kenikmatan, ketaatan, kesehatan, dalam segala hal yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah Ta'ala jadikan kita semua orang-orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW, dicintai oleh para sahabat, dicintai oleh para tabi'in, dicintai oleh keluarga Nabi Muhammad SAW, dicintai oleh para awliya wa salihin. Dan semoga Allah Ta'ala akhiri usia kita sama dengan husnil khatimah ala hadiniyah wa ala kulniyatin salihatin jami'ah nafi'ah wa ala mana wa habibi ali wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttali ala sarairi wa niyati اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.